Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang studi kasus Amberly Salon dan Spa. Kita di sini yang terdiri atas saya sendiri, Adik Kusnaika Syaputra, Reza Aditya Pratama, Dini Dian Anggraini, Lutfiani, dan Putri Nabila. Kita di sini ingin membahas latar belakang studi kasus ini yang akan dibacakan oleh Putri Nabila. Pada Putri Nabila, saya persilahkan. Latar belakang, pesatnya pertumbuhan teknologi di seluruh dunia tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi sistem informasi sangat memudahkan bagi para pengusaha kecil maupun perusahaan industri dalam mencapai target penjualannya. Kemampuan untuk mengakses, mengolah data, dan penyedia informasi secara cepat, tepat, dan akurat sudah menjadi suatu kebutuhan penting bagi pelaku bisnis dan konsumen. Untuk menunjang hal tersebut, maka perlu menerapkan sistem informasi yang berintegrasi dengan baik. Mengelola data administrasi penjualan merupakan salah satu informasi yang penting untuk mendukung kelancaran aktivitas bisnis, sehingga dengan sistem informasi ini diharapkan mampu mengakomodir seluruh aktivitas bisnis. Salon spa merupakan perusahaan yang menyediakan layanan jasa di bidang kecantikan. Semakin bertambahnya kesadaran masyarakat akan penampilan, maka para pengusaha layanan jasa seperti salon spa sangat banyak diminati bagi kaum wanita maupun pria. Hasil transaksi yang dilakukan masih dicatat dalam buku besar. Oleh karena itu, penulis mencoba merancang sistem informasi dengan database terstruktur yang diharapkan mampu mengakomodir seluruh aktivitas bisnis dengan menggunakan kode Igniter. Perancangan sistem informasi ini diharapkan dapat memudahkan dalam mengelola data pelanggan, data penjualan, dan data karyawan, serta memudahkan pembuatan laporan. Permasalahan, Amberly Salon ini masih menggunakan cara manual dan mengalami banyak kendala dalam pengolahan data seperti transaksi, perhitungan, dan pembuatan laporan penjualan. Hasil transaksi yang dilakukan masih dicatat dalam buku besar. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut. 1. Bagaimana membuat aplikasi berbasis website menggunakan kode Igniter yang bisa diterapkan pada Amberly Salon Spa dan bisa digunakan dengan baik daripada sistem yang berjalan sebelumnya. Bagaimana agar konsumen bisa melakukan perawatan di Amberly Salon tanpa mengunjunginya? Dibuatnya aplikasi berbasis web ini banyak sekali manfaatnya. Selain konsumen tidak perlu mengunjungi salon, kita juga bisa mengurangi antrian di salon tersebut, dikarenakan konsumen bisa memesan melalui website Amberly Salon. Selain bisa booking di tempat aplikasi yang dibuat, bisa untuk memesan perawatan ke rumah atau home care. Jadi tidak perlu khawatir untuk pelanggan Amberly yang tidak bisa datang langsung ke salon, karena bisa dipesan lewat aplikasi berbasis website. Bagaimana merancang sistem informasi pelayanan jasa agar memudahkan konsumen? Dalam analisis studi kasus pada Amberly Salon ini, kami memiliki rancangan untuk pelayanan jasa dengan berbasis website. Di dalam rancangan website yang akan kami buat memiliki fitur di mana konsumen bisa melihat informasi perawatan dengan mudah. 1. Konsumen diarahkan membuat akun terlebih dahulu di web Amberly Salon dan Spa. 2. Setelah membuat akun, konsumen bisa melihat berbagai fitur dalam aplikasi tersebut. 3. Konsumen bisa reservasi di tempat maupun di rumah. Keempat, konsumen bisa menanyakan treatment yang tersedia melalui fitur chat. Deskripsi produk. Sistem yang kami buat merupakan sistem yang memberikan informasi seputar pelayanan jasa dari berbagai jenis treatment dan memudahkan user untuk memilih treatment yang akan dipesan. Adapun beberapa poin yang terdapat pada sistem usulan studi kasus pada Amberly Salon dan Spa. 1. Memberikan informasi ketersediaan treatment. 2. Memberikan informasi tentang adanya diskon di Amberly Salon. Keuntungan yang diharapkan dari pembuatan sistem informasi pemesanan pelayanan jasa ini sebagai berikut. Dari sisi admin, dapat mempermudah admin dalam mengelola laporan transaksi per hari, mempermudah admin dalam perhitungan bonus karyawan,
Admin dapat melihat data riwayat penjualan dan data member yang terdaftar. Dari sisi user, mempermudah user dalam melakukan reservasi booking maupun home care, mempermudah user melihat-lihat treatment. Perencanaan aktivitas secara global, tugas proyek dan durasi. Yang pertama, analisis, durasinya 7 hari, menentukan tema dan judul proyek, durasinya 3 hari, penyusunan konsep 5 hari, menganalisis kebutuhan sistem 2 hari, pengumpulan informasi 5 hari, membuat laporan analisis 5 hari, desain 3 hari, implementasi 2 hari, pemeliharaan 7 hari. Total tugas proyek berdurasi 38 hari. Metode pengumpulan data yang digunakan. Kami mengobservasi jurnal. Menurut Benjamin, pada tahun 2019 menyatakan bahwa kepuasan pelanggan juga merupakan aspek yang harus diperhatikan. Jika pelanggan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan, tentu saja akan menimbulkan dampak psikologis yang positif, yang mungkin akan berdampak pada loyalitas terhadap perusahaan yang memberikan kepuasan tersebut. Jika pelanggan telah memiliki perasaan puas akan pelayanan yang diberikan, dapat dipastikan pelanggan tersebut akan menjadi pelanggan yang loyal dan tidak akan berpaling pada jasa layanan yang lain. Maka dari itu, kami untuk membuat website Embellis Salon dan Spa agar pelanggan lebih mudah dalam reservasi tanpa harus mengantri. Sistem ini akan memiliki banyak manfaat tentunya kepada pelanggan Embellis. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Reza. Untuk Reza dipersilahkan. Terima kasih untuk Saudari Putri Nabila. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Di sini ada analisa kebutuhan sistem. Nah, pada sistem yang berjalan saat ini, pelayanan jasa di Amberly masih menggunakan cara manual. Contohnya, pelanggan datang ke tempat booking melalui WhatsApp, pencatatan transaksi masih menggunakan buku besar, dan customer tidak perlu mengunjungi lagi salon apalagi jika kondisi rumah jauh dengan lokasi. Belum lagi jika customer sedang malas keluar rumah untuk perawatan. Nah, maka dari itu kami buatkan sistem berjalan untuk pelayanan jasa di Amberly agar memudahkan customer yang ingin melakukan perawatan tanpa keluar rumah dengan membuatkan web Amberly. Nah, sistem yang diusulkan dalam penjualan berbasis web pada salon ini yaitu berupa sistem web di mana konsumen bisa memesan perawatan, melihat jenis treatment yang tersedia, dan sebagainya melalui aplikasi, tidak harus datang langsung ke salon tersebut. Selain untuk memudahkan konsumen, sistem usulan ini memudahkan untuk para admin melihat transaksi harian, menginput laporan pendapatan. Nah, di sini ada kebutuhan customer. Nah, kebutuhan customer itu salah satunya adalah user dapat memesan perawatan. Terus user juga dapat, user yang sudah mendaftar akun bisa mengakses website menggunakan password dan email. Terus user dapat memilih jenis perawatan booking di tempat maupun home care. Nah, terus untuk kebutuhan adminnya yaitu admin dapat melihat transaksi per hari. Terus admin juga dapat melihat pesanan konsumen dan admin dapat melihat data laporan penjualan setiap harinya. Desain sistem. Nah, desain sistem merupakan penggambaran suatu sistem yang akan dibuat berupa perencanaan, gambar, ataupun sketsa. Desain sistem ini dibuat setelah melakukan tahap analisis karena tujuan dari desain sistem yaitu untuk memenuhi kebutuhan pemakai dan juga untuk memberikan gambar yang jelas kepada pemrogram komputer. Nah, desain basis datanya itu salah satunya ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, di sini eh, ERD yang kami buat itu adalah tabel member, pesan, data treatment, dan pesan admin pembayaran. Nah, untuk di tabel member ada beberapa field yaitu nomor telepon, alamat, email, nama, dan ID member. Dan di tabel pesan itu ada ID treatment, jam, tip pesan, tanggal, ID pesan, dan ID member. Nah, gunanya ID pesan dan ID member di sini untuk menghubungkan relasi antar tabel. Dan di sini juga ada data treatment. Tabel data treatment itu fieldnya itu ada ID treatment, nama treatment, harga, tipe, gambar, dan status.
Terus di detail pesan ada ID detail, ID pesan, diskon, dan status bayar. Dan di tabel pembayaran ada ID pembayaran, ID detail, dan jenis bayar. Untuk di tabel admin ada ID admin, ID member, dan chat. Chat itu bisa melalui kontak yang udah tertera di website tersebut. Di sini tabel member itu member bisa melakukan pesan dan member juga bisa melakukan pembayaran. Di sini rulesnya gini, tabel member atau member bisa melakukan pesan, terus member juga bisa melihat data treatment yang sudah tersedia. Ketika member melakukan pesan dan melihat data treatment, maka yang mengecek service atau mengecek pesanan yang diinput oleh si member itu admin. Terus ketika sudah di ACC atau sudah diterima oleh si admin untuk detail pembayarannya, maka masuk ke detail pesan, ke data tabel detail pesan. Dan di sini detail pesan tuh bisa melakukan pembayaran untuk melakukan proses transaksi lebih lanjut. Setelah melakukan pembayaran nanti akan keluar bukti yang sudah dibayar. Maka si member bisa ngecetak bukti untuk diserahkan ke admin ketika mau melakukan treatment atau pelayanan jasa tersebut. Nah, di sini juga ada LRS atau logical record structure. Hampir sama sih ini, cuman di LRS ini, jadi di LRS ini tuh sebelum diimplementasikan ke IRD itu dibuat LRS-nya dulu. Nah, LRS-nya gini, ada dibuat data member, data treatment, pesan, detail pesan, ada hak akses juga untuk nanti si karyawan, member atau admin bisa login. Dia tergantung hak akses dari role tersebut. Terus ada data jabatan, terus ada data karyawan juga, terus jadwal, data absensi, dan data izin. Lanjut deh. Di sini juga ada use case diagram. Use case diagram yaitu di sini ada beberapa use case, ada 3 use case. Yang pertama itu ada karyawan. Karyawan itu bisa melakukan login, bisa melihat data gaji, bisa melihat jadwal kerja, bisa menginput form izin kerja, dan bisa melakukan logout. Terus di member itu bisa, si member itu bisa daftar member, bisa melakukan login, lihat data data treatment, melakukan pemesanan dan logout. Dan untuk si admin itu bisa login, mengedit data karyawan, mengedit laporan administrasi, mengedit data penggajian, mengedit jadwal kerja, dan admin juga bisa logout. Terus ini ada activity diagram. Di antara itu ada member, web, sama admin. Dari si member itu bisa daftar member, login. Setelah login, bisa masuk ke dashboard. Setelah masuk ke dashboard, akan menampilkan daftar treatment dari sistemnya. Terus member bisa memilih treatment, terus bisa melakukan pemesanan. Ketika si member bisa, ketika si member melakukan pemesanan, maka sistem akan menampilkan form pemesanan. Terus si member dapat mengisi form pemesanan. Setelah itu, si member juga mendapatkan detail pembayaran. Terus sistem akan menampilkan informasi pembayaran. Terus member dapat melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, nggak langsung di ACC atau gimana ya, nggak, maksudnya nggak bisa langsung diterima oleh si admin. Pembayarannya harus di ACC dulu, udah masuk atau belum ke rekening admin. Makanya di sini admin dapat mengakses pembayaran dari si member. Ketika bukti pembayarannya sudah diupload oleh si member, maka admin bisa mengakses pembayaran sehingga bisa mencetak bukti pembayaran tersebut untuk tahu si member itu udah bayar atau belum. Dan juga di webnya itu ada keterangannya dia udah bayar atau belumnya. Setelah cetak bukti pembayaran, si member dapat bukti pembayaran tersebut untuk dikasihkan ke admin.
di sini ada sequence diagram untuk member ya, desain transaksi, untuk transaksinya. Si member itu bisa login, akan menampilkan form login pertama kan. Terus masukkan email dan password. Ketika masukkan email dan passwordnya itu benar, dia akan masuk, sistem akan menampilkan menu utama atau dashboard. Tapi ketika si member gagal login, maka dia akan balik lagi ke form login. Terus di dashboard itu member bisa memilih menu produk. Terus member juga bisa eh, memesan pada produk. Di situ ada tombolnya, nanti ada pesan gitu kan. Ketika member klik pesan, maka dia akan diarahkan langsung ke form detail pemesanan. Tapi jika si member batal atau tidak jadi memesan, maka dia akan balik ke menu dashboard. Oke. Terus si dari form detail pemesanan itu ada tombol pesan pada produk form pesan. Ya, terus dia akan bayar. Terus di sini member melakukan transaksi. Terus di situ juga ada metode pembayarannya. Terus bisa upload bukti pembayaran. Ketika sudah upload, dia akan balik lagi ke halaman dia akan masuk ke halaman data pesanan. Nunggu statusnya diakses oleh admin. Oke, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Dini. Untuk Saudari Dini, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Reja. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Selanjutnya di sini ada desain basis data struktur navigasi. Struktur navigasi yaitu urutan alur informasi dari suatu aplikasi multimedia. Struktur navigasi dari web yang kita buat di sini ada login, lalu buat akun. Setelah buat akun akan kembali lagi ke halaman login. Lalu di sini admin, setelah login, admin akan memunculkan dashboard admin atau owner. Lalu setelah itu ada master data. Di dalam master data ada data karyawan, data treatment, data jabatan, dan data absensi. Lalu dalam dashboard admin ada laporan. Dalam laporan ada member, pesanan, form izin. Lalu di dalam dashboard admin ada transaksi. Di dalam transaksi ada data gaji dan setting gaji. Setelah itu dalam dashboard ada jadwal kerja. Lalu di sini ada dashboard karyawan. Pada dashboard karyawan di sini ada data gaji, jadwal kerja, dan form izin. Lalu di sini ada user. User setelah login akan memunculkan home. Lalu di dalam home ada treatment, ada tentang kami, dan ada pesanan. Lalu setelah itu bisa logout. Lalu di sini ada desain antarmuka, mockup admin. Di sini yang pertama ada tampilan login admin. Tampilan login admin seperti ini. Masukkan email, lalu masukkan password. Setelah itu klik login. Jika belum mempunyai akun, di sini bisa daftar akun. Next. Selanjutnya di sini ada mockup admin, tampilan dashboard admin. Setelah mengklik login tadi, lalu akan muncul dashboard admin seperti ini. Dalam dashboard admin ada data karyawan, data terapis, data treatment, dan data jabatan. Lalu selanjutnya ada mockup admin, tampilan data karyawan. Pada data karyawan di sini terdapat data-data karyawan seperti di sini ada nick, nama karyawan, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nama jabatan. Lalu di sini bisa memasukkan foto, hak akses, dan action. Pada data karyawan ini bisa menambahkan data karyawan baru atau yang baru bikin. Selanjutnya di sini ada mockup admin master data treatment. Pada data treatment ini terdapat nama-nama treatment atau nama-nama produk yang akan muncul pada home
member. Di sini terdapat nama treatment, harga, lalu ada tipe, ada gambar, dan juga ada action. Action ini bisa mengedit atau bisa menghapus nama treatment ini. Lalu selanjutnya ada mockup admin master data jabatan. Pada data jabatan ini terdapat nama jabatan, gaji pokok, uang makan, dan total gaji, dan ada action. Pada data jabatan ini, admin dapat menambahkan data jabatan ini. Selanjutnya ada mockup admin master data absensi. Pada data absensi ini, admin dapat melihat absen karyawan selama 1 bulan full. Misalnya ada karyawan yang izin, itu akan otomatis muncul pada data absensi ini. Contohnya di sini admin mencari bulan apa yang akan ditampilkan dan tahun apa yang akan ditampilkan. Setelah diklik lalu tampilkan data, akan muncul seperti di bawah ini ada nick yang dicari, lalu nama karyawan, jenis kelamin, jabatan, dan hadirnya berapa, sakitnya berapa, alfanya berapa. Next. Lalu di sini ada mockup admin data pesanan. Pada data pesanan ini, ketika member memesan, maka pada tampilan admin akan otomatis muncul seperti ini. Di sini contohnya nama customer Reja Aditya, lalu nama treatment yang dipesannya full body mask, lalu ada tipe pesanannya booking, lalu ada tanggal, jamnya, sama statusnya. Statusnya itu transaksinya sudah selesai atau masih proses. Lalu di sini ada actionnya. Next. Selanjutnya di sini ada mockup admin form izin. Pada form izin ini, ketika karyawan mengisi form izin, maka pada tampilan admin ini akan otomatis muncul. Seperti di sini ada nama karyawan, tanggal, keterangan izinnya itu untuk apa, lalu statusnya. Pada status ini, admin dapat menyetujui atau tidak. Di sini admin menyetujui, maka statusnya itu diterima. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Lutfiani. Kepada Lutfiani, saya persilahkan. Terima kasih kepada saudari Dini Dian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Lutfiani. Di halaman data gaji ini bisa untuk mengecek data-data gaji bulan sebelumnya. Tinggal dimasukkan bulan sama tahunnya, nanti akan muncul data-data seperti yang di bawah, ada nick, nama, jenis kelamin, jabatan, sama gaji pokok, ada keterangan gajinya, ada gaji pokok, uang makan, potongan, dan total gaji. Selanjutnya, ada mockup login karyawan. Di sini untuk login karyawan bisa masukkan username sama password karyawan. Next, mockup tampilan di dashboard karyawan. Di dashboard karyawan akan muncul profil karyawan seperti nick, nama, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, dan ada foto karyawan. Next, mockup tampilan data gaji karyawan. Di tampilan data gaji karyawan, di sini ada keterangan gaji per bulannya. Contohnya ada per bulan 4 tahun 2003. Di sini keterangannya ada bulan atau tahun, gaji pokok, uang makan, potongan, dan total gaji. Dan bisa ada cetak slip gaji. Next, jadwal kerja. Di tampilan jadwal kerja karyawan, di sini ada nama, hari jadwal dia masuk, tanggalnya, sama keterangan masuk atau tidak. Next, mockup tampilan form izin karyawan. Di sini karyawan bisa menginput izin seperti tinggal masukkan nama karyawan,
tanggal dan bulan dan tahun yang akan dilakukan izin, kemudian keterangan izin atau alasan, kemudian langsung klik simpan. Next, mockup user, tampilan login, dan buat akun. Di sini adalah tampilan untuk user, tampilan login, dan buat akun. Sebelum user login, diharapkan untuk membuat akun dengan memasukkan nama, email, password, nomor handphone, sama alamat. Kemudian bisa langsung login dengan menggunakan email dan password. Next, ada desain antarmuka, user tampilan produk. Di sini ada produk-produk yang tersedia di Salon Amberly, seperti full body massage, terus ada jenis produk yang digunakan seperti mata tilar, harga, bisa lihat detail, kemudian bisa langsung melakukan pesanan. Next. Kemudian ini ada mockup user tampilan detail produk. Di detail produk ini tertera nama treatmentnya, terus tipe produk yang digunakan, kemudian ada harga, kemudian bisa pesan, bisa kembali. Next. Mockup user tampilan form pemesanan. Di form pemesanan ini, ketika di detail pesanan, diklik pesan, dia akan langsung ke form pemesanan. Untuk pemesanan selanjutnya bisa masukkan nama treatment yang diinginkan, kemudian tipenya, kemudian harganya yang tertera sudah di detail, kemudian ini tanggal untuk pemesanan bisa booking di tempat maupun home care, kemudian jam untuk melakukan reservasi, kemudian tipe pesanan, lalu jika melakukan home care bisa cantumkan alamat rumah, kemudian klik pesan. Udah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ade Kusna. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih untuk Saudari Lutfiani. Selanjutnya materi akan saya bacakan oleh saya sendiri, Ade Kusna Kasyaputra. Di sini ada desain antarmuka, di sini ada mock-up user tampilan desain pesanan. Nah, di sini akan keluar detail pemesanan atau detail pembayaran. Di dalam detail pembayaran ini ada nama customer, ada nama treatment yang dipilih, ada tipe treatment, ada harga dari treatment yang dipilih, beserta diskonnya. Lalu ada tanggal reservasi, jam reservasi, dan tipe pemesanan, atau itu booking di tempat atau home care. Selanjutnya ada status pembayaran. Sini jika sudah bayar akan ada notif sudah bayar, dan jika belum bayar akan ditampilkan notifikasi belum bayar. Lalu ada jumlah pembayaran. Nah, lalu ada informasi pembayaran. Jika ingin mengirim mengirim pembayaran bisa melalui rekening Bank Permata, Bank BRI, Bank BCA. Lalu bisa diupload bukti pembayaran tersebut di dalam upload bukti pembayaran. Selanjutnya ada analisis kebutuhan non-fungsional. Dari sisi software membutuhkan server, yaitu ada Microsoft Windows, ada SAM PP Server versi 3.3.0, ada Visual Studio Code, ada PHP versi 6, lalu selanjutnya web browser seperti Mozilla Firefox, Google Chrome, dan Microsoft Edge. Dan dari sisi klien, membutuhkan Microsoft Windows, web browser seperti Mozilla Firefox, Google Chrome, dan Microsoft Edge. Lalu di sini ada dari segi hardware. Segi hardware dari sisi server ada laptop, ada Intel generasi 11 dengan core i3, RAM DDR4 8GB, dan memori SSD 256GB. Koneksi internet dengan kecepatan minimal 1 Mbps. Dan dari sisi klien bisa menggunakan laptop, Intel Core i3 RAM DDR3 4GB, memori HDD 500GB. Bisa juga menggunakan handphone versi Android Lollipop, minimal ada prosesor MediaTek RAM 2GB, itu minimal. Dan koneksi internet dengan minimal kecepatan 250 KB. Nah, di sini ada penutup, ada kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya website studi kasus pada Amberly ini bisa mempermudah admin
untuk menyusun laporan penjualan dan pendataan yang ada pada salon Emberly, dan data yang terdapat pada website bisa lebih mudah digunakan dibandingkan menggunakan laporan di kertas atau masih menggunakan buku. Yang masih mudah sobek juga dapat mempermudah konsumen untuk melakukan pemesanan perawatan tanpa harus mengantri dan jauh-jauh datang ke salon. Hanya tinggal mengunjungi website yang telah kami buat, tentunya dapat menghemat waktu. Di sini ada saran. Terdapat beberapa saran yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja sistem informasi menyusun laporan transaksi ini. Antara lain, satu, tampilan pada sistem bisa dibuat lebih bagus lagi, karena ini masih awal-awal dibuat. Dan dua, tampilan pada halaman admin dapat ditambahkan menu laporan per hari karyawan. Saya rasa sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.